Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wan Mertayoga, NIM saya yaitu 24 15 06 10 14. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi yaitu strategi pelaksanaan pembelajaran dalam settingan pembelajaran inklusi. Nah, sebelumnya saya di sini akan memaparkan tentang pengertian dari pendidikan inklusi. Nah, jadi pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang dimana mengakui bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan latar belakang, berhak mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sportif, inklusif bagi semua siswa. Kemudian, pengertian dari strategi pendidikan inklusi yaitu pendidikan inklusi merupakan strategi pendidikan yang mengakui dan menghargai keragaman siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan sportif bagi semua siswa. Dalam penerapan strategi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah menerima keragaman, yang kedua adalah menghilangkan diskriminasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi, serta yang terakhir adalah aksesibilitas. Kemudian, tujuan utama dari pendidikan inklusi yaitu peningkatan kualitas. Yang kedua adalah perkembangan sosial emosional, ketiga adalah kesempatan berkembang, dan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penting dalam pendidikan inklusi. Yang pertama adalah aksesibilitas, yaitu memastikan bahwa lingkungan belajar dan sumber daya mudah diakses oleh siswa. Yang kedua adalah kurikulum adiktif, menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan belajar individu siswa. Yang ketiga adalah pengajaran diferensiasi, menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Yang keempat adalah dukungan profesional, memberikan dukungan profesional bagi guru dan staf sekolah untuk menerapkan pendidikan inklusif. Peranan guru dalam pendidikan inklusi. Guru memainkan peran penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung kebutuhan belajar semua siswa. Peranan yang pertama adalah guru harus menjadi fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu siswa belajar dan berkembang dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah menerima keragaman. Menerima keragaman dan menghargai keragaman di antara siswa, termasuk kemampuan, latar belakang, dan budaya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Bekerja sama dengan orang tua, profesional lainnya, dan komunitas untuk mendukung kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pengajaran diferensiasi, menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Kemudian peranan orang tua dalam pendidikan inklusi, yaitu orang tua memegang peran penting dalam mendukung anak-anak mereka di lingkungan pendidikan inklusif. Kemudian ada peranan masyarakat dalam pendidikan inklusi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusi dengan mempromosikan kesadaran dan mengubah sikap terhadap individu dan disabilitas. Untuk mengatasi tantangan dan kekurangan dalam strategi pendidikan inklusi, terdapat strategi untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan inklusi. Nah, untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan inklusi, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya, yang kedua adalah pelatihan guru, yang ketiga adalah kolaborasi dengan orang tua, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kampanye kesadaran publik. Strategi pelaksanaan pembelajaran dalam settingan pembelajaran inklusi ada namanya itu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ atau pembelajaran jarak jauh telah menjadi tren di dunia pendidikan, termasuk dunia pendidikan inklusi. PJJ memungkinkan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan inklusi. Penilaian dan evaluasi dalam PJJ inklusif perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Yang pertama adalah berbagai metode. Guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian seperti portofolio, proyek, dan observasi. Nah, kebijakan dan regulasi pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan inklusi. Kebijakan dan regulasi yang
mendukung PJJ inklusif sangat penting untuk memastikan aksesibilitas dan kesetaraan. Yang pertama adalah standar pendidikan, yang kedua adalah akses teknologi, yang ketiga ada pendanaan, yang terakhir adalah pelatihan guru. Sekian presentasi dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.